Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, Fajar Alamsyah, Julianda Restu, dan Kevin Prabu. Saya sendiri, Muhammad Ridwan, selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelum memulai presentasi, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan tugas mata kuliah Manajemen Strategi Sistem Informasi dengan materi From Value Chain to Value Network. Materi pertama mengenai rantai nilai akan disampaikan oleh rekan saya, Fajar Alamsyah. Pada saudara Fajar, waktu dan tempat disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Alamsyah. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis proses bisnis value chain. Nah, apa itu value chain analysis? Value chain analysis adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk, kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Nah, value chain analysis merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Dengan kata lain, dengan melihat ke dalam kegiatan internal, analisis itu mengungkap di mana keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau kekurangannya. Perusahaan yang bersaing melalui keunggulan diferensiasi akan mencoba untuk melakukan kegiatan yang lebih baik dari yang akan dilakukan pesaing. Jika bersaing melalui keunggulan biaya, ia akan mencoba untuk melakukan kegiatan internal dengan biaya lebih rendah dari pesaing. Ketika sebuah perusahaan mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dari harga pasar atau untuk memberikan produk-produk unggulan, ia memperoleh keuntungan. Nah, dalam value chain analysis itu yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yaitu model diagram Porter's Value Chain, model yang diperkenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1985. Nah, model diagram Value Chain Porter itu sendiri bisa diperlihatkan. Nah, model diagram Value Chain itu seperti ini. Nah, model ini, Porter's Value Chain, berfokus pada sistem dan bagaimana input diubah menjadi output yang dibeli oleh konsumen. Menggunakan sudut pandang ini, Porter menggambarkan rantai kegiatan umum untuk semua bisnis, dan ia membagi mereka ke dalam kegiatan primer dan dukungan. Nah, adapun primer activities yang garis bawah ini, kegiatan utama yang berhubungan langsung dengan penciptaan fisik, penjualan, pemeliharaan, dan dukungan dari suatu produk atau jasa. Mereka terdiri dari, seperti dilihat ini, inbound logistics, yaitu semua proses yang terkait dengan menerima, menyimpan, dan mendistribusikan input internal. Kemudian ada operation, yaitu kegiatan transformasi yang mengubah input menjadi output yang akan dijual kepada pelanggan. Kemudian ada outbound logistik. Kegiatan ini memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Kemudian marketing and sales. Proses yang digunakan untuk membujuk pelanggan untuk membeli produk yang dijual. Kemudian ada service, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai dari produk atau layanan kepada pelanggan setelah membeli produk. Nah, adapun support activities yang di atas ini. Kegiatan ini mendukung fungsi utama di atas dalam diagram kita. Garis-garis putus menunjukkan bahwa setiap dukungan atau sekunder aktivitas dapat berperan dalam setiap kegiatan utama. Misalnya pengadaan mendukung operasi dengan kegiatan tertentu, tetapi juga mendukung pemasaran dan penjualan dengan kegiatan lain. Yang support activities ini terdiri dari procurement, processing, kemudian ada human resource management, ada technological development, sama infrastruktur.
Nah, secara logikanya adalah bahwa setiap perusahaan menempati posisi dalam rantai. Nah, sekian penjelasan dari value chain. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Saudara Fajar. Ya. Baiklah, sederhananya teman-teman, fokus dari rantai nilai adalah produk akhir dan rantai tersebut dirancang di sekitar aktivitas yang diperlukan untuk memproduksinya. Logikanya adalah bahwa setiap perusahaan menempati posisi dalam rantai. Pemasok hulu memberikan masukan sebelum meneruskannya ke hilir. Ketautan berikutnya dalam rantai, yaitu pelanggan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita, Julio Andarestu. Pada saudara Julio Andarestu, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan value network analysis. Value network merupakan sebuah bisnis yang menyediakan pertukaran dan sarana mediasi antara pembeli dan penjual, sehingga memungkinkan terciptanya suatu hubungan atau relasi. Thomson mengemukakan bahwa sebuah bentuk ringkas dari perusahaan yang dapat dimodelkan sebagai value network pada dasarnya bergantung pada sebuah teknologi mediating untuk menghubungkan klien, pelanggan, atau untuk menjadi sebuah perusahaan yang bersifat interdependen. Fasilitas teknologi mediating tersebut mengubah hubungan-hubungan di antara para pelanggan menjadi terdistribusi dalam ruang dan waktu. Perusahaan tersebut sendiri pada dasarnya bukanlah merupakan sebuah jaringan, namun perusahaan tersebut menyediakan sebuah layanan networking. Dan value network dibuat berdasarkan hubungan antara perusahaan, konsumen, serta penyalur dan komplementors. Ada dua hal penting yang diperhatikan dalam value network, yaitu nilai dari suatu yang dapat diukur dan nilai dari suatu yang tak dapat diukur. Yang termasuk di dalam nilai yang dapat diukur adalah semua pertukaran barang terjadi, pendapatan atau jasa, transaksi yang tercatat, dan memiliki kontrak, faktur, nilai proposal, dan pendapatan. Yang termasuk dalam suatu yang tidak dapat diukur terbagi atas dua bagian utama, yaitu knowledge dan manfaat yang didapatkan. Kedua hal tersebut meliputi data dan informasi, perencanaan, proses yang terjadi, sistem yang berjalan, kebijakan perusahaan, teknis, dan segala bentuk manfaat yang didapatkan dari hubungan yang terjadi di dalam lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Inti dari value network adalah hubungan yang terjadi antara semua pihak yang bekerja sama dan saling memberikan timbal balik di dalam menentukan nilai dari suatu bisnis. Dan tujuan dari value network adalah menciptakan manfaat kepada setiap komponen yang terlibat di dalam suatu bisnis. Biasanya intangibles di dalam suatu bisnis sama pentingnya dengan tangible. Dalam tujuan untuk mencapai keberhasilan, knowledge harus dapat dipergunakan untuk menciptakan peluang dan situasi yang menguntungkan. Value network juga mendukung knowledge untuk terus mengalir ke dalam bisnis dan kepada mereka yang membutuhkannya. Dan jaringan network itu mencakup pemasok perusahaan dan pemasok-pemasoknya, serta pelanggan langsung serta pelanggan akhir mereka. Jaringan nilai atau value network itu mencakup hubungan yang bernilai dengan pihak-pihak lain seperti periset universitas dan agen persetujuan pemerintah. Perencanaan rantai permintaan menghasilkan beberapa pencerahan. 1. Perusahaan tersebut dapat memperkirakan apakah lebih banyak uang dihasilkan dari hulu atau hilir seandainya perusahaan tersebut ingin bergabung ke belakang dan ke depan. 2. Perusahaan tersebut lebih sadar dan akan gangguan di setiap titik sepanjang rantai penawaran tersebut yang mungkin menyebabkan biaya, harga, atau pasokan tiba-tiba berubah. 3. Makin banyak perusahaan ingin menggunakan cara online dengan mitra bisnisnya dengan melakukan transaksi, komunikasi, dan pembayaran yang lebih cepat dan akurat. Hal ini mengurangi biaya, mempercepat informasi, dan meningkatkan akurasi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Baik, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Julio. Perlu teman-teman ketahui sedikit, realitas kompetitif dari ekonomi jaringan ini mengharuskan kita memikirkan kembali metode tradisional untuk menganalisis lingkungan yang kompetitif.
Model linear lama tidak memperhitungkan sifat aliansi, pesaing, lengkap, dan anggota lainnya dalam jaringan bisnis. Baiklah. Terakhir, ialah penyampaian kesimpulan oleh rekan saya, Kevin Prabu Pangestu. Silakan kepada Kevin Prabu Pangestu. Terima kasih, Moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan materi yang sudah disampaikan. Di sini rantai nilai Porter menampilkan pengelompokan semua aktivitas yang dilakukan organisasi. Kegiatan tersebut dibagi menjadi kegiatan primer dan kegiatan sekunder. Semua aktivitas memiliki biaya dan bisnis yang sukses mengatur dan menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa sehingga nilai tambah. Nilai tambahlah yang memungkinkan pendapatan melebihi biaya sehingga keuntungan dibuat. Untuk menambah nilai, organisasi harus berbuat lebih banyak untuk pelanggannya daripada hanya melakukan nilai nominal dan aktivitas. Jika tidak, pelanggan mungkin akan melakukan aktivitas itu sendiri. Pelanggan tidak dapat melakukan aktivitas sama sekali atau tidak dapat menandingi biayanya, atau tidak ingin melakukan aktivitas tersebut sehingga bersedia membayar orang lain untuk melaksanakannya. Anehnya pada rantai nilai menurunkan pengadaan. Pada rantai nilai menurunkan pengadaan. Maksudnya itu menurunkan pembelian barang dan asetnya itu tidak lancar. Aktivitas pendukung, asetnya lancar ke aktivitas pendukung. Namun memiliki penjualan dan pemasaran ada aktivitas utama. Di perusahaan manufaktur modern, perbedaan ini tidak masuk akal karena yang penting adalah rantai lengkap dari pemasok ke pelanggan. Nah, ini diakui dalam gagasan jaringan nilai. Nah, jaringan nilai menyadari bahwa hanya sedikit perusahaan yang berdiri sendiri dan bahwa apa yang pada akhirnya dipasok dan dibayar oleh pelanggan bergantung pada aktivitas yang dilakukan oleh banyak pemasok, distributor, dan tentunya perusahaan logistik. Pada akhirnya, kepuasan pelanggan dan nilai tambah bergantung pada semua pihak yang bekerja sama dengan baik. Pada intinya itu, konsep rantai nilai telah mengambil posisi dominan dalam analisis strategis industri. Namun rantai nilai didukung oleh logika penciptaan nilai tertentu dan penerapannya menghasilkan postur strategis tertentu. Dengan mengadopsi perspektif jaringan, memberikan perspektif alternatif yang lebih cocok untuk organisasi ekonomi baru, terutama bagi mereka yang produk dan rantai pasokannya dan permintaannya digital. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Saudara Kevin Prabu. Baiklah, teman-teman, dengan penyampaian kesimpulan barusan, maka berakhirlah sudah presentasi kami kali ini. Marilah kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.